Nah, kalau langkah-langkah yang diambil Provinsi Riau nih Pak untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait nih, kan mungkin bukan BPBD aja ya Pak ya yang bekerja di sini, mungkin ada instansi-instansi terkait juga dalam penanggulangan kebakaran hutan ini sendiri Pak. Ya, salah satunya ya kita melakukan gladi kesiapsiagaan yang kita lakukan setiap tahunnya melibatkan seluruh stakeholder, baik itu TNI, Polri, masyarakat, perusahaan, organisasi, akademisi, termasuk media massa juga kita libatkan dalam simulasi atau gladi itu. Jadi kita simulasinya seolah jika terjadi bencana siapa berbuat apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya itu terkoordinir. Nah itu kita simulasikan. Sehingga kalau terjadi bencana kita udah tahu apa yang harus kita lakukan masing-masing stakeholder itu. Biasanya simulasi itu berapa lama sih Pak dilakukan? Ada jadwalnya biasa 2-3 hari. Itu jadi mulai tahap perencanaan, pranya, kemudian saat tanggap daruratnya sampai ke paskanya nanti. Itu disimulasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Nah, kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Nah, episode kali ini yang seperti biasanya setiap tahunnya pasti kita bahas, yaitu mengenai Kahutla di Provinsi Riau. Dan pastinya Yolan sudah kedatangan tamu spesial nih di samping Yolan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kita kedatangan Bapak Muhammad Edi Afrizal SEMH selaku Ketua BPBD Provinsi Riau. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya seperti biasa setiap tahunnya kita selalu membahas mengenai Kahutla ini ya yang mungkin menjadi isu juga ya Pak ya setiap tahunnya di Provinsi Riau kita tercinta ini. Nah mungkin sebelum kita membahas mengenai Kahutla sendiri nih Pak. Kita tahun kemarin udah bertemu ya Pak ya? Ya sudah. Gak ada bedanya ya Pak, gak tambah tua juga ya Pak ya? Alhamdulillahnya Umur gitu. aja yang bertambah. Umur aja yang bertambah, alhamdulillah. Nah, sudah berapa lama sih Pak menjabat di BPBD Provinsi Riau sendiri Pak? Di BPBD saya semenjak tahun 2021 ya. Jadi semenjak pensiunnya Pak Edward, Kalaksa BPBD yang lama saya diamanahkan oleh Bapak Gubernur untuk menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau. Ini jalan 4 tahun. Sudah 4 tahun ya Pak, luar biasa, udah lama ya Sobat ya. Nah, suka duka selama di BPBD sendiri apa sih Pak? Ya, suka dukanya kita 247 tidak ada waktu, istirahat ya, artinya habis banjir masuk Kahutla, habis Kahutla masuk banjir lagi gitu. Jadi memang terus ya kita 247 ya 24 jam, 7 hari dalam seminggu itu ya kita tetap standby dan tetap bekerja gitu. Jadi kadang-kadang hari libur pun juga nggak ada hari libur, tetap bekerja. Gitu. Berarti lebih produktif di sini ya Pak ya? Produktif ya, lebih masyarakat Riau. Iya. Nah, mungkin di awal kita mau nanya nih Pak, bagaimana sih Pak strategi dari pemerintah Provinsi Riau sendiri nih Pak dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan ini apalagi sebelum musim kemarau tiba ini Pak? Nah, yang paling terpenting dalam pelaksanaan upaya untuk antisipasi atau mitigasi atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini adalah bagaimana kita saling terkoordinasi. Kemudian sinergitas antara seluruh stakeholder. Memang sih kita selama ini tetap jalan sesuai dengan kewenangan kita masing-masing, baik itu Polri, TNI, BPBD, Manggalakni, perusahaan, masyarakat juga gitu. Nah, kebijakan Pak Gubernur Provinsi Riau, terutama kita karena di Riau ini unik ya. Dan musim kemarau itu ada 2 kali di awal tahun, kemudian masuk musim hujan sebentar, kemudian pertengahan tahun musim kemarau lagi. Maka kita menetapkan status darurat kebakaran hutan dan lahan itu lebih awal. Sehingga semua stakeholder ini bisa lebih terkoordinir dan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas atau upaya-upaya baik itu pencegahan maupun penanganan. Sehingga kita terkoordinir dan kita satu komando dari Bapak Gubernur selaku Komandan Satgas Karhutlanya gitu. Jadi itu yang strateginya kita menetapkan status lebih awal, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Satgas Karhutla di Provinsi Riau. Selain itu di kabupaten kota juga dilakukan apel siaga. Ya, benar. Itu tadi strategi ya yang mungkin sudah dibuat setiap tahunnya ya Pak ya. Nah, kalau
langkah-langkah yang diambil Provinsi Riau nih Pak untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait nih. Iya. Kan mungkin bukan BPBD aja ya Pak ya Iya. yang bekerja di sini. Mungkin ada instansi-instansi terkait juga dalam penanggulangan kebakaran hutan ini sendiri Pak. Ya, salah satunya ya kita melakukan gladi kesiapsiagaan yang Oke. kita lakukan setiap tahunnya melibatkan seluruh stakeholder, baik itu TNI, Polri, masyarakat, perusahaan, organisasi, akademisi, termasuk media massa juga kita libatkan dalam simulasi atau gladi itu. Jadi kita simulasinya seolah jika terjadi bencana siapa berbuat apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya itu terkoordinir. Nah itu kita simulasikan. Sehingga Oke. kalau terjadi bencana kita udah tahu apa yang harus kita lakukan masing-masing stakeholder itu. Gitu. Oke, biasanya simulasi itu berapa lama sih Pak dilakukan? Biasa Ada jadwalnya nggak Pak? ada jadwalnya biasa 2 sampai 3 hari. Oke. Itu jadi mulai tahap perencanaan, tahap pranya, kemudian saat tanggap daruratnya sampai ke paskanya nanti. Itu disimulasikan gitu. Oke. Nah, gimana sih Pak dari BPBD sendiri nih ya Pak ya, memantau untuk titik-titik terjadinya kebakaran hutan itu Pak atau apa? Ya, khusus untuk kebakaran ini kita memakai 4 aplikasi. 4 aplikasi 4 apa aja tuh Pak? aplikasi monitoring hotspot maupun fire spot. Pertama, Polda Riau punya aplikasi namanya Dashboard Lancang Kuning. Dashboard Lancang Kuning. Dashboard Oke. Lancang Kuning. Kemudian di Provinsi Riau sendiri di BPBD itu punya namanya Sipakar. Sipakar. Ya, oke. aplikasi sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan Riau, Sipakar. Kemudian kita pakai juga Sipongi dari Kementerian LHK. Kemudian dari BMKG juga kita pakai. Jadi 4 semuanya kita integrasikan sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih valid. Gitu. Oke, dari beberapa aplikasi itu ya Ya, untuk memantau titik sendiri ya. ya. Tapi kita tahu bahwa kadang aplikasi ini ada errornya gitu ya Pak. Sejauh ini gimana sih Pak? Aman nggak sih Pak? Nah, 4 kita aplikasi saling ini, Pak? mengisi. Saling Mungkin mengisi ya? masalah mengisi. Mungkin misal di BMKG ada errornya, mungkin Iya. kita pakai yang Sipongi atau kita pakai Sipakar atau Dashboard oke. Lancang Kuning gitu. Jadi saling mengisi. Nah, semua yang termonitor atau terdeteksi ada titik hotspot itu kita ground check. Oke. Jadi kita akan kontak kawan-kawan di lapangan, baik itu tim BPBD-nya, Babinsa, Babin Kamtibmas, ataupun perusahaan atau Manggalakni, kita ada termonitor titik hotspot, kita akan kontak. Ini ada titik hotspot, tolong dicek apakah benar itu sudah menjadi api atau masih titik panas. Gitu. Oke. Jadi itu kita jalani dalam rangka untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kebakaran yang Jadi lebih besar. lagi ya Pak ya. Ya. Tapi kan seiring perkembangan zaman nih Kak, Ya, Pak, ya. pasti banyak teknologi baru gitu ya Pak ya. Setiap tahunnya ada lagi aplikasi baru, ada lagi yang mungkin lebih bagus gitu ya Pak. Apakah sejauh mungkin sampai 2024 ini ada penawaran aplikasi yang lebih bagus lagi Pak atau memang stuck di aplikasi ini Pak? 4 aplikasi. Ada kemarin dari Polda Riau menggunakan CCTV oke. bersama dengan Telkomsel kalau silap saya dengan jangkauan. Tapi kan untuk di Riau masih belum banyak ya, itu masih uji coba. Jadi CCTV itu ditaruh di suatu lokasi sehingga bisa memantau kalau terjadinya kebakaran secara real time. Gitu. Oke, berarti itu inovasi baru ya Pak? Ya, CCTV tapi kan tadi itu ya? butuh biaya anggaran yang besar untuk meletakkan CCTV itu yang bisa 360 derajat Iya. ya. Gitu. Dan mungkin biayanya lebih mahal lagi ya Pak ya Lebih kalau mahal CCTV. lagi gitu ya. Dan kita tahu kalau titik-titiknya itu lumayan jauh juga ya Pak ya. Lumayan jauh ya. Takut nggak terpantau sejauh itu ya Pak ya. Ya. Dan itu terbatas juga Terbatas. jaraknya, jarak jangkauannya, zoomnya, visualnya itu juga terbatas. Iya benar Pak. Nah, kalau upaya yang dilakukan nih Pak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri Pak, masyarakat lokal terhadap bahayanya kebakaran hutan dan lahan ini gimana sih Pak kalau dari BPBD sendiri Pak? BPBD sendiri kita punya namanya program Destana, Desa Tangguh Bencana. Itu kita melatih masyarakat untuk bukan hanya bencana Karhutla juga bencana yang lain, tapi kita fokus memang di Karhutla. Mereka kita latih, kita berikan pelatihan, pemahaman, pengetahuan, kemudian kita ajak mereka untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kemudian kita ajak juga mereka untuk patroli. Patroli, oke. Patroli. Jadi itu terpantau di dalam aplikasi kita Sipakar. Jadi mereka patroli kemana, berapa lama, jaraknya berapa, itu terpantau di aplikasi. Begitu mereka
menemukan misalnya ada kebakaran mereka tinggal foto Tinggal itu foto? langsung masuk ke aplikasi. Oke. Nah, jadi begitu aplikasi masuk di aplikasi kita udah bisa menganalisa Mhm. ini perlu, bantuan atau pemadaman yang lebih besar atau tidak. Kalau seandainya masih kecil, cukup mereka yang memadamkan. Mungkin bisa Oke. bisa ditanggulangi, tapi kalau udah besar, nanti kita bisa turunkan tim, baik itu tim Mhm. darat maupun tim Helikopter, udara, oke. ya. Biasanya jadwal patroli itu berapa kali? Kalau untuk Sebulan atau Desana itu kita sekitar 1 bulanan, 1 bulan 1 bulanan. sekali gitu ya, Pak, ya? Di da kegiatannya 1 bulan. Oh, kegiatannya 1 1 bulan bulan? di sana itu, di Oke. desa itu 1 bulan, Oke. terus menerus gitu. Oke. Nah, kan kalau sudah dilatih kan tinggal melanjutkan aja lagi gitu. Mhm. Berarti terkadang, kebakaran hutan lahan ini bukan hanya pemilik perkebunan gitu, kadang ada masyarakat yang lalai juga nih, Pak, Iya, mungkin, apa namanya, membakar sembarangan dan lain-lain dan mhm, merambat gitu ya, Pak, iya, ya. Ternyata sudah ada upaya-upaya yang udah dilakukan ada. ya, Pak, ya? Kemudian kita juga Mhm. sudah awal-awal tahun kemarin bulan, Maret ya, Mhm. Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan himbauan gubernur. Oh, sudah ada himbauannya? Udah ada Oke, himbauan dan luar kita biasa. sudah sebarkan ke 12 kabupaten kota. Mhm. Bahwa salah satu himbauan Pak Gubernur itu adalah jangan membakar lahan atau membuka lahan dengan Mhm. cara membakar. Membakar, ya. Nah, itu salah satu himbauannya. Kemudian ada juga sanksi-sanksi ya apabila nanti, terjadi kebakaran, terbukti bahwa dia melakukan kejahatan, nanti kan berhadapan dengan penegak hukum. Nanti ada Iya, sanksinya nanti gitu. Supaya oke. masyarakat tahu bahwa mereka membakar ini bukan tidak ada sanksi loh, ini ada Mhm. sanksi gitu. Iya. Mungkin sembarangan ya, Pak. Ternyata Ya, sanksinya berat juga nggak sih, Pak? berat juga, Berat ada ya, Pak, ya? pidana soalnya, pidana, Pidananya ya, kurungan, Pak? Luar biasa. belum lagi denda kan gitu. Mhm. Jadi, eee, cukup berat juga sanksi, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi kita memberikan, pemahamanlah kepada masyarakat, jangan sampai mereka nanti Lengah ya, Pak, terkena ya? masalah hukum. Mhm. Nah, kalau itu masyarakat ya, Pak, ya. Mhm, Kalau untuk, upaya sendiri nih, pencegahan kebakaran lahan kepada pemilik perkebunan, ya, gimana tuh, Pak? ya. Perkebunan ini kan mereka sudah punya, sesuai dengan, perizinan mereka, mereka sudah Iya, punya, tim ya, iya artinya benar. tim untuk pemadaman, kemudian peralatan segala Mhm. macam gitu kan. Jadi kalau memang ada kebakaran di wilayah mereka itu tanggung jawab mereka. Oke. Mereka yang harus memadamkan, Mhm. ini kebakaran. Kemudian dengan jarak radius 5 kilometer Mhm. dari batas posisi mereka itu masih merupakan tanggung jawab mereka. Oke. Untuk melakukan pemadaman gitu. Mereka Mhm. juga bertanggung jawablah terhadap areal yang berada di sekitar, konsesi mereka. Berarti kalau berani punya lahan, berani bertanggung Oh jawab ya, ya, Pak, ya? berani bertanggung dan itu sudah Mhm. tertuang di dalam perjanjian sebelumnya, Oke. perjanjian antara mereka waktu mereka meminta izin. Mhm. Kalian mau minta izin, tapi kalian harus bertanggung jawab jika terjadi kebakaran itu tanggung jawab kalian, gitu. Oke. Nah, kalau teknologi atau alat apa aja nih, Pak, yang digunakan BPBD sendiri nih dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini, Pak? Mungkin ini sobat, banyak belum tahu juga ya, Pak, ya. Ya, Alat-alat apa aja sih yang bisa memadamkan dalam waktu cepat kayak gitu, Pak? ya. Selain, kita menggunakan mesin, mesin pemadam kebakaran, dari Kebakaran? mesin mini striker ataupun, mesin pompa air ya, Mhm. itu dari tim darat. Kemudian kita juga diperkuat dengan saat ini ada 10 unit, 10 unit? 10 unit Oke. pesawat udara, Mhm. 1 pesawat karapan untuk patroli, Mhm. 1 heli untuk patroli, jadi 2 ini untuk patroli, kemudian ada 8 pesawat heli yang khusus untuk waterbombing. Oke. Jadi dengan heli ini kita lebih cepat untuk, mobilisasi kalau terjadi kebakaran. Oke, berarti sudah ready beberapa Ready, alhamdulillah alhamdulillah ya, Pak, Riau ya? sangat-sangat siap Sangat siap. untuk menghadapi karena kita udah punya pengalaman ya beberapa Mhm. tahun yang kemarin 2019 kita udah Iya, kebakaran 2014, 2019 itu kebakaran besar ya makanya kita dari awal-awal kita udah harus siapin gitu. iya, Jangan sampai nanti terjadi kabut asap, kasihan masyarakat iya. nanti. Kasihan yang punya penyakit Penyakit asma, asma dan anak-anak lain-lain ya, kecil, Pak, ya? orang-orang tua gitu. Mhm. Tapi kita lihat bahwa semakin ke sini ya sudah jarang ya, Pak, ya, Udah jarang alhamdulillah gitu. terjadi KULA ini sendiri. Nah, Iya. kalau boleh tahu nih, Pak, mungkin secara data generalnya aja, bagaimana sekarang kebakaran hutan setiap tahunnya nih, Pak? Ya Di cenderung, mhm. kalau datanya cenderung, jauh ya menurun ya, Mhm. ada kalau dari sisi, luasan, tapi dari segi hotspot kan Mhm. belum tentu kebakaran. Kebakaran Nah, ya? karena ini hotspot ini dipengaruhi cuaca, kalau panas makin banyak hotspot ya. Iya, Memang ada benar. kenaikan sedikit karena Oke. memang,
eee, dari tahun ini akibat global warming ya ada pemanasan jadi sehingga hotspot itu juga sedikit meningkat. Oh, Memang ada ada sedikit sedikit meningkat, oke. peningkatan sehingga, eee eee, apa namanya, otomatis nanti akan memicu juga adanya kebakaran gitu. Mhm, Tapi untuk saat ini kebakaran masih bisa kita kendalikan. iya. Nah, biasanya nih Pak, di daerah mana sih Pak yang sering terjadi kebakaran hutan Kebakaran. lahan ini Pak? Di daerah mana Iya, Pak? terutama daerah yang pesisir ya, Ya, pesisir kemudian gambut, mhm, terutama di Rokan Hilir, kemudian di Dumai, Bengkalis ya, kemudian sekarang ini yang sedang kita tangani ini daerah Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. oke, Yang Indragiri Indragiri Hill, Hilir alhamdulillah sudah padam, oke. tinggal Indragiri Hulu. Kemudian Pelalawan juga Pelalawan ya Pak ada ya? juga ini. Nah sekarang, eee saat ini, alhamdulillah pagi ini titik hotspot kita Riau nihil, Mhm, nol ya. nihil ya? Luar Semalam, biasa. kemarin sempat, Mhm, naik, ada 28 titik, tapi alhamdulillah pagi ini dia udah nihil gitu. Nah sekarang, wilayah utara mhm, masih ada hujannya, sekarang yang di wilayah selatan yaitu di Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singi ya, Kuantan Singi, yang oke. belum hujan. Jadi masih panas dan yang sedang kita tangani adanya di, Kuala Cinaku. Kuala Kalau Cinaku, Cinaku, Pulau Gelang di Indragiri Hulu. Tapi alhamdulillah udah tinggal asap tipis ya. oke. Nah, ada nggak sih Pak dari BPBD sendiri untuk mungkin daerah-daerah yang rawan ini ya Pak ya, Hmm. mungkin sosialisasi mungkin lebih lebih apa ya, lebih efektif lagi kepada masyarakat sekitar sana, ya mungkin bagaimana sih, penanganan awal ketika masyarakat melihat adanya kebakaran hutan dan lahan gitu? Nah, kita sudah bekerjasama dengan BPD kabupaten kota untuk apa, kita sudah inventarisir ya desa-desa atau daerah yang rawan. Nah, kita minta karena yang punya wilayah kabupaten kota, Ya, mereka untuk, melakukan lebih intens lah melakukan sosialisasi. Selain itu juga Pak Kapolda dan Pak Dandim juga memerintahkan Babinsa, Babin Kamtibmas itu untuk turun turun juga ya Pak turun ya? ke lapangan. Jadi kita Oke, udah sinergi nih mhm, antara pemerintah Provinsi Riau, Kementerian LHK, Polda Riau, Korem, itu kita sudah sangat sangat sinergi. Jadi, istilahnya tinggal go, jalan gitu. Jadi semuanya Pak Kapolda udah perintahkan seluruh aparatnya juga, Pak Danrem, mhm, termasuk Pak Gubernur juga, masuk Kementerian LHK gitu. Nah tinggal sekarang kita tinggal jalan saja, sudah tidak ada permasalahan, termasuk juga untuk operasional kawan-kawan sudah disiapkan oleh Pak Gubernur. Ada oke, sekitar 5 miliar lebih itu mhm, operasional kebakaran hutan dan lahan ini yang kita siapkan untuk membantu kawan-kawan yang, melakukan, eee melaksanakan tugas di tugas lapangan. penanggulangan ini ya Pak Ya, ya? Dan langkah-langkah apa aja yang iya, harus dilakukan, berarti setiap mhm, stakeholder ini udah berkolaborasi ya Pak sudah ya? kolaborasi dan sinergitas saya pikir sudah cukup baik. Oke. Kalau terkait OMC sendiri nih Pak, gimana nih Pak? Ya, untuk Riau kita Mhm, pertama kali di seluruh Indonesia melakukan operasi modifikasi cuaca oke, dan kita sudah 3 periode, mhm, melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Operasi modifikasi cuaca ini bukan sekedar untuk memadamkan api, tapi bagaimana oke, membasahi lahan gambut dan kita mhm, ketahui lahan gambut di Riau ini 51% merupakan lahan gambut yang ada di Pulau Sumatera. Jadi benar, jadi seluruh Pulau Sumatera itu 51%-nya gambutnya ada gabut, di Riau. Nah, kalau gambut oke, kan sudah terbakar, ini mhm, agak sulit memadamkan. Jadi maka kalau musim kemarau kan kering dia, makanya perlu kita basahi. Nah, salah oke, satunya upayanya adalah dengan operasi modifikasi cuaca. Selain itu operasi modifikasi cuaca ini juga untuk mengisi embung-embung, kanal-kanal yang iya tadinya kering, benar, sehingga kalau nanti mhm, kebakaran ada sumber air yang bisa kita manfaatkan untuk iya, melakukan pemadaman. oke berarti udah berjalan dengan baik ya Pak Berjalan OMC di dengan baik. Provinsi Riau sendiri ya Pak Ya. ya? Nah apakah ada rencana jangka panjang, untuk pemerintah Provinsi Riau menanggulangi kebakaran hutan setelah ini lagi? Tapi kita berharap nggak ada ya Pak ya, kalau Ya, ada berharap gitu, tidak kalau yang ya jangka kita panjang berharap mungkin, eee, ya tadi disampaikan terkait dengan pasca ya, iya, pasca terhadap lahan-lahan yang bekas terbakar ini pasti sudah ada menjadi perhatian. Ya supaya oke, jangan nanti setiap tahun berulang-ulang di situ-situ terus. Jadi terhadap lahan yang bekas terbakar ini perlu ditangani ditangani, seperti apa gitu. mhm, Kalau dia mungkin kawasan hutan mungkin kembali kita reboisasi atau kita rehab lagi oke, menjadi hutan lagi. Ini perlu ditangani oleh
instansi atau dinas-dinas yang terkait yang sesuai dengan kewenangannya. Kalau bagi kami adalah bagaimana memitigasi, mencegah, kemudian melakukan penanganan, pemadaman. Mungkin untuk paskanya ada OPD lain yang bisa menangani itu. Kita harap itu lebih intens supaya jangan sampai tiap tahun berulang lagi di lokasi-lokasi yang lagi sama ya, Pak, gitu ya. ya. Oke, padahal sudah diberi peringatan Udah gitu ya, diberi Pak ya. peringatan gitu. Tapi Ya, terulang lagi. Nah, kalau di BPBD sendiri nih Pak, ketika melakukan operasi mungkin itu patroli dan segala macam, apakah ada kendala-kendala yang mungkin sedikit mengganggu kinerja dari BPBD sendiri, Pak? Yang kita rasakan saat ini adalah dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan ini adalah lokasinya itu yang sulit dijangkau, Oke, diakses, terlalu jauh ya, aksesnya ya, terlalu Pak ya? jauh-jauh. Ya Oke. contohnya seperti sekarang di Pulau Gelang itu berjalan kakinya 2 jam. 2 jam? Luar 2 biasa. jam, kemudian dengan kondisi Mhm. semak belukarnya yang masih ada hewan buasnya. Hewan buas. Hewan Oke. buas itu harimau, kemudian ular. Mhm. Kemudian untuk menuju lokasi itu harus menggunakan perahu atau sampan. Oke. Kalau air pasang bisa, kemudian kalau air surut kita nggak bisa ke Bali gitu Iya. ya, nunggu air pasang lagi kan, Nggak balik-balik ya, nggak Pak? balik-balik lagi gitu. Dan Oke. itu tempatnya jauh, itu yang sulit tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Itu Oke. pertama. Kemudian kendalanya adalah eh, sumber air. Sumber air. Sumber air Oke. kering karena musim kemarau, jadi kita memadamkan pakai apa? Mesin ada, selang ada, semua ada, cuma air nggak Airnya ada. nggak ada. Gitu. Oke. Nah untuk itu kita mengatasinya dengan menggunakan udara. Jadi dari waterbombing nanti heli yang kita kerahkan di sana. Karena heli kan walaupun ini kan bisa ngambil air yang agak jauh Iya, gitu. benar. Nah, kemudian ya kita ketahui kan kemarin awal-awal tahun, akhir tahun kemarin sama awal tahun itu musim banjir. Banjir ya, Ya Pak. hampir sebagian besar wilayah Riau ini terendam banjir. Iya, udah kayak pantai ya, Pak ya? Udah pantai ya. Nah Oke. setelah banjir itu kan semak belukar, vegetasinya itu kan terendam kemarin ya. Iya. Begitu musim kemarau kan kering. Kering. Kemudian Iya. akar-akarnya kan membusuk. Iya. Dia mati kan, Benar. semak-semak belukarnya mati, akhirnya daun-daunnya mengering. Nah ini mudah sekali terbakar. Iya. Begitu nanti ada pemicunya misalnya puntung rokok, itu Gampang sedikit merambat saja ya, Pak ya? langsung wah kebakaran besar Oke. gitu. Dan itu ya gimana ya, namanya bahan bakarnya banyak, kering gitu ya. Jadi kalau begitu terbakar wah luas gitu, jadi cepat sekali meluasnya. Itu yang jadi masalah. Biasanya memang pengalaman kita beberapa tahun memang apabila biasanya terjadi banjir besar, maka belakangan akan terjadi kebakaran besar karena Oke. bahan bakarnya banyak dan kering gitu. Nah, itu yang menjadi kendala kita dalam melakukan operasi pemadaman penanganan karhutla, termasuk juga karakter yang lahan kita ini yang sebagian besar gambut. Karena gambut ini kalau sudah terbakar pemadamannya butuh proses dan butuh waktu. Iya, benar. Nah, itu yang agak lama kita yang menjadi kendala kita. Biasanya paling besar itu lahannya berapa banyak sih Pak untuk kebakaran hutan lahan yang terjadi di Riau sendiri, Pak? Untuk di Riau sendiri kita sampai dengan hari ini itu sudah 1.727,03 hektar. 0,3 hektar. Sudah 1.700. Jadi ada peningkatan dari tahun kemarin sedikit. Sedikit ya, Pak ya? Sedikit ada peningkatan gitu. Oke, nah itu biasanya kinerja pemadaman itu berapa lama sih, Pak? Tergantung tempat ya, lokasinya di mana. Kalau makin dekat kita akses mungkin mobilisasi lebih mudah, tapi kalau jauh kan agak sulit. Kemudian lahannya apa? Tanah mineral atau gambut. Nah, kemudian ketersediaan sumber air. Nah, biasanya kalau udah lahan gambut itu butuh waktu ya. Waktu untuk melakukan pemadaman. Tapi insya Allah berjalan lancar ya Pak ya, Alhamdulillah, sampai habis ya Pak ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi kabut. Mari kita ciptakan Riau bebas kabut asap di tahun 2024 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada harapan Bapak nih Pak kepada masyarakat harus sadar terhadap kebakaran hutan dan lahan ini Pak. Iya, itulah yang berkali-kali ya, terus menerus dan tak bosan-bosannya, tak intinya kita himbau masyarakat tolong artinya jangan sampai lagi lah membakar. Apalagi di musim kemarau, karena kalau terjadi kebakaran dampaknya bukan mereka saja yang kena, semua kena gitu. Benar. Negara juga kena, karena nanti bagaimana penilaian negara tetangga kita dengan Indonesia ini, Indonesia asik ekspor asap aja gitu. Benar. Kemudian dari sisi kesehatan, kasihan anak-anak kita
bayi-bayi, kemudian anak-anak sekolah nggak bisa sekolah karena kabut asap, kemudian belum lagi kerugian secara ekonomis, Benar. penerbangan segala macam, ya ekonomi kita susah. Jadi tolong, masyarakat, eee, ya sadarlah bahwa kebakaran ini bukan masalah yang sepele, ini sudah masalah besar kalau Iya. sudah sampai terjadi. Jadi tolong, jangan ya sembarangan puntung rokok, kemudian kalau mengambil madu itu lebah itu ya, ya benar-benar pastikanlah, tidak menimbulkan api gitu, Api. jadi Ya. asap-asapnya aja. Kemudian kawan-kawan yang hobi mancing, Mhm. ya kalau mungkin membuat api untuk masak air atau masak makanan, ya benar-benarlah dipadamkan, jangan sampai ditinggalkan begitu aja sehingga nanti memicu kebakaran yang besar Kebakaran. gitu. Iya, mungkin kebakaran itu bukan hanya skala besar aja Pak ya, Iya. skala-skala kecil juga banyak ya yang Banyak, menyebabkan iya nanti kalau begitu ada angin ya itu jadi iya, besar ya kan merambat gitu, kemana-mana merambat gitu ya. kemana-mana gitu. BPBD juga yang ini ya Pak Iya ya. iya, Oke, nah kita udah membahas banyak tadi apa mengenai bagaimana penanggulangannya iya, sendiri, penanganannya apa saja di BPBD, terus apa saja yang sudah dilakukan pemerintah yang berkait dengan stakeholder yang ada iya, gitu ya Pak ya. Tadi udah ada harapan Bapak juga nih untuk masyarakat. Nah mungkin yang iya. terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk pemerintah sendiri nih mungkin dalam lebih membantu BPBD atau gimana? Ya kalau untuk dari pemerintah ya kita mungkin ya sedikit terkait dengan, penganggarannya. Ya penganggaran kita harus bukan artinya harus banyak, tidak, yang penting penganggaran harus cukup supaya kami bisa, melakukan, upaya-upaya mitigasi dan pencegahan. Karena untuk melatih masyarakat, mensosialisasikan butuh anggaran gitu. Benar. Jadi mungkin ada sedikit, harapan kami untuk anggaran untuk upaya pencegahan ini lebih, diperhatikan. Kemudian sisi lain juga kami juga berupaya berkolaborasi dengan pihak swasta, kemudian dengan akademisi, bagaimana untuk melakukan dan kita juga udah ada kerjasama sih dengan perguruan tinggi, bagaimana adik-adik mahasiswa kalau yang lagi KKN Mhm. kita titipin, bisikin tolong disosialisasikan juga masalah kebakaran hutan dan lahan sambil Oke. mereka melakukan, KKN di KKN. desa-desa Mhm. itu. Di harapan kita itu, supaya karena kata orang tua-tua dulu ya, Mhm. mencegah itu lebih baik daripada mengobati gitu Benar. ya. Jadi selain biayanya lebih murah Murah. dan pelaksanaan lebih gampang daripada nanti mengobati gitu. Kalau pemadaman berapa kita, Iya, benar. butuh biaya kan, Mhm. baik cost-nya cukup besar. Jadi kalau kita bisa upaya-upaya pencegahan ini bisa kita intenskan, Mhm. mudah-mudahan kita dapat mengurangi, dampak daripada kebakaran hutan dan lahan ini. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Siap. Bapak Muhammad Edi Afrizal SEMH. Semoga apa yang Bapak sampaikan ya Pak ya menjadi ilmu dan wawasan baru nih Pak Ya. untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Dan kita selalu berdoa juga semoga kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau Amin amin. semakin mencapai nol ya Pak ya. Ya, Kalau bisa nggak ada kalau lagi nggak ya Pak bisa ya. nggak ada. Tapi kalau nggak ada nggak kerja nanti Pak. Nggak, yang lain Banyak, banyak lagi yang lain ya. Takutnya kan masyarakat kan nanti BPBD nggak ada Iya, kerja kan. iya. Nggak gitu juga ya. Nggak gitu-gitu juga, Oke, masih yang banyak. penting yang penting kita aman di sini di Provinsi Riau, kebakaran hutan dan lahan juga berkurang dan nggak ada lagi efek-efek mungkin bagi teman-teman yang sakit asma Iya. membuat kebahayaan gitu ya Pak ya. Nah terima kasih lagi kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Edi Afrizal SEMH selaku Ketua BPBD Kepala. selaku Kepala maaf ya Pak ya Iya. BPBD Provinsi Riau. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu dan wawasan baru untuk sobat-sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardehaya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Bapak ya. wabarakatuh.